Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz mengingatkan kembali sebelum melanjutkan pembelajarannya, semoga anak-anak Ustaz soleh dan soleha telah melaksanakan sholat duha, terus mengaji minimal 3 halaman dan telah membaca Al-Ma'surat ya. Baik, pada pembelajaran kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tema 3 subtema 3 yang berkaitan tentang cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, tentu kita semua menginginkan ataupun mendambakan selalu sehat dan selalu ceria dan semangat setiap harinya. Nah, tentu kita harus ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan ya, untuk menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Ya, apa saja? Ya, yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama ini berikut beberapa cara memelihara organ pencernaan. Apa yang pertama, Nak? Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, banyak ya contohnya karbohidrat itu seperti nasi. Jangan kita hanya mengkonsumsi seperti jajanan aja. Nah, enggak boleh kita makanan jajan terus. Ya, makan buah-buahan juga yang cukup gitu kan? Nah, kemudian mengkonsumsi makanan berserat. Nah, berserat seperti apa? Seperti sayur dan buah. Nah, kita memang disuruh untuk memakan sayur. Ya, ini masih ada nih anak-anak Ustadz yang belum suka makan sayur. Semoga bisa makan sayur ya, Nak. Sayur itu bagus untuk kesehatan pencernaan kita. Jadi kalau bisa sayur itu dimakan seperti wortel, kangkung, bayam, dan masih banyak sayur-sayuran yang lainnya ya. Kemudian minum air yang cukup, minimal 8 gelas sehari. Walaupun di rumah ya antum, walaupun aktivitasnya mungkin di rumahnya sedikit, tapi tetap harus minum air putihnya minimal 8 gelas sehari. Nah ya, jangan hanya minumnya ketika makan saja. Ya, lakukanlah minum, kalau bisa lakukan aktivitas fisik yang mengeluarkan keringat dan mendorong kita untuk minum ya. Kemudian yang keempat, pola makannya teratur. Nah, anak-anak Ustadz nih sering lupa makan nih kalau lagi main ini, sering lupa makan. Jadi makannya nggak teratur pola makannya. Sarapannya jam 10, makan siangnya jam 4. Nah, itu enggak teratur namanya. Ya. Jadi makanan itu harus pola makannya teratur. Sarapannya bangun pagi, mandi, sikat gigi, sarapan, ya. Kemudian makan siang, waktunya makan siang, waktunya makan malam, ya. Kemudian yang kelima, makan makanan dan minuman yang higienis. Higienis itu bagaimana? Terhindar dari misalnya nih makanan-makanan yang sudah jatuh jangan diambil lagi, dimakan lagi. Nah, misalnya seperti makan yang tidak baik lah itu ya, yang sudah
misalnya sudah basi, jangan lagi dikonsumsi ya. Kalau kita beli jajanan, lihat expire atau tidak. Nah, ya. Itu untuk menghindari kehigienisannya ya. Makanan-makanan yang baik. Ya. Makanan higienis itu sangat dibutuhkan untuk kesehatan organ pencernaan kita ya, Nak ya. Nah, jadi sebelum makan, lebih baik cuci tangannya dulu. Nah, ya. Oke, selanjutnya berikut beberapa cara menjaga makanan agar tetap higienis. Nah, tadi sudah kita. Jadi makanan higienis itu ada juga caranya. Bagaimana caranya? Dengan cara sebelum dan sesudah menyentuh makanan itu harus mencuci tangan. Nah, jadi kalau kita harus makan makanan yang higienis, jadi tangan kita juga harus dicuci dulu. Nah, mungkin habis main apa di luar rumah, masuk ke dalam rumah, jangan langsung makan. Cuci tangan dulu seperti yang dianjurkan pemerintah sekarang. Rajinlah cuci tangan. Nah, ternyata memang itu memang anjuran yang baik, ya Nak ya. Nah, jadi sebelum dan sesudah menyentuh makanan harus terlebih dahulu dicuci tangannya. Ya. Kemudian mencuci buah dan sayuran dengan air yang mengalir. Nah, jadi kalau kita mencuci makanan itu harus dengan air yang mengalir. Jangan air yang sudah terpakai di dalam baskom, misalnya bekas nyuci tangan. Cuci lagi buah atau sayurannya, itu akan meninggalkan bekas-bekas yang tidak baik. Jadinya buah-buahan atau makanan itu jadi tidak higienis lagi nantinya ya. Jadi kita mencucinya itu, kalau mencuci buah cari keran, nah, cucilah di situ ya. Kemudian yang ketiga, simpan makanan dalam wadah yang tertutup. Nah, jadi kalau kita selesai makan atau bukan selesai makan terus makanannya bersisa, disimpan lagi. Disimpan misalnya, kalau di rumah kan makanannya tuh misalnya ada tudung saji namanya. Nah, itu simpanlah makanan di situ. Jangan sampai kita kalau habis makan tidak dibereskan kembali, tidak disimpan di bawah tudung, tidak tertutup. Nah, jadi kita harus menutupnya ya. Ditutup supaya tidak disentuh oleh binatang-binatang lain seperti lalat, cicak, dan binatang-binatang lainnya ya. Kemudian selanjutnya cara memelihara kesehatan sistem pencernaan dengan makanan halal dan baik. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan atau kita konsumsi, makanan yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun halal tapi cara mendapatkannya tidak baik, jadi makanan itu menjadi tidak halal. Yang baik itu seperti apa? Makanan baik itu ketika kita makan akan menimbulkan energi bagi tubuh kita. Jadi jangan makan makanan yang sudah expire misalnya. Itu kan nanti menimbulkan sakit perut, atau gejala-gejala penyakit lainnya. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kerjakan tugasnya pada halaman 131. Ayo rumuskan. Dan kemudian halaman 178, ayo rumuskan, kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4 serta 5. Kerjakan dengan jujur dan semangat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.